Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi tentunya bersama saya Dudung Firmansyah di channel ASP TV. Nah, pada edisi kali ini saya Dudung Firmansyah tentunya akan menjelaskan mengenai janjikan lulus tes CPNS apakah termasuk tindak pidana atau bukan. Terus pasal berapa saja sih yang mengatur tentang itu. Tentunya saya akan membahasnya namun setelah yang satu ini. Jadi begini, di masyarakat bahwa PNS atau pegawai negeri sipil adalah pekerjaan yang mapan dengan gaji yang besar ya, sehingga mereka berbondong-bondong untuk menjadi seorang PNS bahkan dengan memakai segala cara. Nah, terus bagaimana sih apabila misalkan sampai ada oknum yang menjanjikan dapat meluluskan seseorang menjadi seorang PNS dengan membayar sejumlah uang misalnya. Jadi begini, dalam pasal 378 KUHP bahwa menjanjikan untuk masuk CPNS termasuk ke dalam suatu tindak pidana penipuan, di mana di situ dijelaskan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, maka dapat diancam dengan pidana penjara yaitu paling lama 4 tahun penjara ya. Nah, jika diuraikan dengan pertanyaan yang tadi bahwa unsur-unsur dalam pasal tersebut itu terdapat dua, yaitu yang pertama unsur subjektif dan yang kedua adalah unsur objektif, di mana unsur subjektif itu terdiri dari barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Poin yang keduanya itu di mana menggunakan dengan cara yaitu secara melawan hukum. Nah, adapun unsur objektif yaitu yang pertama itu menggerakkan orang lain. Yang kedua itu menggunakan berbagai cara. Nah, menggunakan berbagai cara di sini bisa dengan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan lain sebagainya. Nah, terus jika janjikan lulus tes CPNS libatkan oknum PNS misalnya, dalam proses pengadaan PNS tentunya dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak dipungut biaya. Sehingga tidak mungkin bisa lulus tes dengan menggunakan atau memakai uang. Nah, ketika misalkan benar menggunakan uang dengan melibatkan oknum, maka itu jelas merupakan suatu tindak pidana. Adapun apabila melibatkan oknum penyelenggara negara atau melibatkan katakanlah PNS juga dapat dikenakan pasal suap atau penyalahgunaan wewenang di mana diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, di mana bagi penerima suap itu sebagai PNS. Jadi orang yang terlibat di dalamnya itu PNS dan diatur dalam pasal 11, 12, 12A dan 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, jadi ketika memang apabila sesuai yang tadi dijelaskan berkaitan dengan oknum PNS, maka yang bersangkutan dapat dikenai hukuman disiplin berat juga karena telah menyalahgunakan wewenang dia sebagai PNS. Nah, yang artinya bahwa ia telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan itu. Jadi sudah jelas ya bahwa apabila misalkan oknum PNS juga atau salah satu di dalamnya termasuk oknum PNS yang terlibat, maka dapat dikenai
hukuman sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, dan juga bahwa praktek tersebut bila kita melihat kepada KUHP maka dapat dijerat dengan pasal 378, yaitu mengenai tentang kejahatan penipuan, di mana dapat dihukum penjara yaitu maksimal 4 tahun penjara. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi sahabat ASP dimanapun sahabat ASP berada. Tentunya kita sebagai warga negara hukum harus tetap patuhi hukum dan jauhi hukuman. Sekian dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor.